Selamat datang di channel Kacer Lestari, channel yang membahas seputar burung kacer dan juga burung-burung lainnya, teman-teman. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang extra fooding, teman-teman. Extra fooding atau makanan tambahan. Nah, extra fooding yang biasanya secara umum sering digunakan pada para kicau mania untuk burung kesayangannya itu apa aja, dan pemberiannya tuh amannya tuh seberapa. Nah, ini akan kita bahas, teman-teman. Pokok teman-teman harus dalam kondisi santai, dalam kondisi yang enak, dan jangan di skip, teman-teman, biar nggak gagal paham, biar nggak ada informasi yang terlewatkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bahas. Check it out. Extra fooding adalah tambahan makanan di mana dia sebagai sumber energi dan juga vitamin yang berguna untuk meningkatkan stamina dan juga kesehatan pada burung itu sendiri, teman-teman. Nah, secara umum di lapangan itu ada 4 jenis extra fooding, teman-teman. Ada 4 jenis extra fooding yang sering diberikan para kicau mania kepada burung kesayangannya. Yang pertama ada jangkrik, yang kedua ada kroto atau semut rangrang, dan yang ketiga itu ada ulat kandang, yang keempat ada ulat Hongkong. Nah, itu adalah 4 extra fooding yang sering kali kita jumpai para kicau mania memberikannya kepada burung kesayangannya. Gitu. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu, teman-teman. Jadi setiap extra fooding ini tuh kandungannya apa dan pemberian hariannya tuh amannya tuh seberapa gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bahas. Yang pertama adalah jangkrik. Jangkrik itu kalau di alam liar ya, teman-teman, burung yang berada di alam liar itu dia seringkali makan hariannya itu adalah jangkrik, hewan serangga. Nah, jangkrik ini tuh adalah sebagai sumber energi utama, teman-teman. Sebagai sumber energi utama. Nah, jangkrik itu sendiri itu mengandung banyak nutrisi. Salah satunya ada protein, ada kandungan lemak, kalsium, dan serta asam amino, di mana semua vitamin itu sendiri sangat dibutuhkan oleh burung untuk menunjang performa dan juga kesehatannya. Itu takaran idealnya untuk harian ya, untuk harian. Ini saya bicara untuk harian burung yang berada di sangkar harian, teman-teman ya. Biasanya itu pagi 5, siang 5. Kalau misalkan kurang birahi atau kurang panas atau kurang burungnya tuh masih lemes, kurang energi gitu, bisa ditambah mungkin pagi 10, siang 10. Itu untuk titik aman, untuk titik aman burung yang di sangkar harian. Nah, ini untuk sangkar harian ya, teman-teman. Beda lagi kalau di burung yang berada di kandang aviari, itu beda lagi. Ini secara umum untuk burung kacer, untuk burung murai, untuk burung cendet gitu. Jadi pemberiannya tuh seberapa banyak porsinya tuh tergantung, teman-teman. Tergantung bagaimana kondisi burungnya itu sendiri. Burungnya tuh secara psikologis kayak apa. Jadi extra fooding itu sangat mempengaruhi pemberiannya seperti apa tuh. Ya, dengan melihat situasi daripada burung itu sendiri. Gitu. Kalau di kandang aviari pemberian jangkrik itu bisa sedikit loss, teman-teman, karena memang kalau di kandang aviari itu kan tempatnya besar, jadi dia sering gerak, energi yang ia keluarkan tuh banyak. Beda kalau di sangkar harian. Makanya titik amannya itu kalau buat di sangkar harian itu 5 sampai 10 pagi siang. Nah, itu. Karena kalau terlalu banyak bisa berlemak dan juga bisa over emosi. Itu yang pertama jangkrik. Yang kedua ada kroto. Nah, kroto ini biasanya digunakan untuk para kicau mania untuk mendongkrak birahi daripada burung itu sendiri, teman-teman. Jadi mungkin efeknya tuh sangat terlihat, teman-teman. Jadi ketika burung itu kurang gacor, kemudian kita sering ngasih dia kroto, itu efeknya 2-3 hari itu pasti dia bakal sering ngeriwik, sering gacor. Kroto itu efeknya luar biasa. Nah, kandungan dari kroto itu sendiri
adalah dia mengandung protein tinggi. Proteinnya hampir separuh dari berat yang kita berikan gitu. Misalkan beratnya 1 gram gitu ya. Jadi mungkin kandungan proteinnya itu hampir setengah gram gitu. Jadi setengahnya dari beratnya itu sendiri. Pemberian idealnya dari kroto itu sendiri tuh bisa harian ya teman-teman. Itu bisa 1 sendok sampai 1,5 sendok makan. Itu pemberiannya mungkin cukup 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu teman. Karena memang kroto atau semut rangrang itu harganya mungkin lumayan mahal dan mungkin nggak semuanya di tempat ada gitu. Nggak semuanya di wilayah itu ada orang yang jual kroto teman-teman. Kroto itu sangat sehat. Dan mungkin yang perlu diperhatikan satu lagi ya teman-teman, ini yang perlu diperhatikan, bahwa pemberian kroto itu harus diperhatikan yaitu tentang kebersihan dan juga kelayakan dari kroto itu sendiri. Karena jika kroto itu kurang bersih dan mungkin basi, itu nanti bisa menimbulkan diare, biasanya menimbulkan kesehatan dari burung itu terganggu. Itu sangat penting juga. Jadi saran dari saya mungkin kalau beri kroto itu pemberiannya harus dibatasi gitu. Selanjutnya ada ulat kandang. Nah, ulat kandang ini seringkali juga kita jumpai di lapangan. Para kicau-kicau mania ini menggunakan ulat kandang biasanya sebagai sumber energi harian. Ulat kandang ini sebagai stamina dan juga kebugaran dari burung itu sendiri. Seringkali ulat kandang itu diberikan kepada burung-burung kecil, seperti burung keleci itu salah satunya. Burung kacer, burung murai juga sering juga sama itu diberikan ulat kandang. Nah, ulat kandang itu mengandung protein dan juga lemak, itu juga baik untuk kesehatan burung itu sendiri. Dan yang keempat ada ulat Hongkong. Nah, ulat Hongkong ini fungsinya adalah cukup berbeda dari EF yang lainnya teman-teman. Kalau ulat Hongkong ini fungsinya dia untuk meningkatkan birahi atau meningkatkan emosi daripada burung, karena efek dari ulat Hongkong itu sendiri adalah dia bisa meningkatkan suhu panas tubuh dari burung itu sendiri teman-teman. Kandungan pada ulat Hongkong ini ada lemaknya cukup tinggi teman-teman ya. Lemaknya tinggi dan juga ada juga proteinnya juga cukup lumayan tinggi juga di ulat Hongkong. Makanya pemberian ulat Hongkong pada burung kesayangan itu harus dibatasi, harus dengan tujuannya apa, harus melihat kondisi burungnya itu seperti apa gitu. Jadi itu harus diperhatikan teman-teman gitu, ulat Hongkong, karena efeknya panas. Karena kalau pemberiannya berlebihan itu biasanya di yang sering kita jumpai itu ya over birahi, over emosi, lemak, dan yang paling menyakitkan itu adalah biasanya dia bisa menimbulkan snot di mata biasanya. Karena memang kondisi burungnya itu sangat-sangat panas dan kelebihan lemak serta kelebihan protein. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Video kali ini pembahasan tentang extra fooding. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan, ada kata-kata saya menyakiti, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Kacer Lestari.